Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten, menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Azabiku semua, umat Islam di seantero dunia dewasa ini kian gencar digelindingi oleh paham-paham baru keislaman yang sangat meresahkan. Sama-sama kita tahu, tidak terkecuali di Indonesia. Mengenal salafi. Kata as-salafiyah atau as-salaf secara etimologis mengandung banyak makna. Sekalipun begitu, semua makna bermuara kepada sebuah arti yang berkenaan dengan masa atau waktu. Setiap masa bisa dikatakan sebagai salaf jika dilihat dalam konteks masa-masa setelahnya. Daripada itu, orang yang dikatakan salaf juga dapat disebut khalaf jika dilihat dari konteks masa-masa yang telah berlalu sebelumnya. Secara terminologis, maksud kata as-salaf adalah 3 generasi pertama setelah Nabi Muhammad SAW atau 3 generasi pertama dari umat ini. Sebagaimana ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah mereka akan datang suatu kaum, kesaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Azabiku semua, istilah salafiyah pada dasarnya mengandung makna yang baik. Namun belakangan disalahpahami, bahkan cenderung dirampas oleh orang-orang yang mencoba menisbatkan diri mereka ke dalam 3 golongan di atas. Sebagian mereka bahkan mengklaim secara terang-terangan sebagai satu-satunya pewaris salaf. Tidak ada salafi kecuali mereka. Ironisnya, ketika ditelusuri lebih jauh pemahaman mereka mengenai istilah as-salafiyah, ternyata kami menemukan bahwa istilah ini dalam pemahaman mereka sangat terbatas pada permasalahan tertentu. Dan masalah-masalah cabang yang masih diperdebatkan. Mereka berpendapat bahwa tidak terlibat di dalamnya kecuali sebagian kecil saja dari umat ini. Azabiku semua, menurut mayoritas ulama dan da'i mereka, orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka dalam masalah-masalah cabang yang tidak prinsip tersebut adalah ahli bid'ah. Sekalipun orang itu telah banyak berjuang untuk agama ini. Azabiku semua, perkembangan istilah as-salafiyah dalam sejarah modern, istilah as-salafiyah muncul pertama kali di Mesir. Ketika negara berjuluk 1000 menara itu masih di bawah cengkraman kolonial Inggris. Tepatnya di masa-masa menjamurnya berbagai gerakan yang mengumandangkan semangat reformasi agama. Tokoh gerakan ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Syekh Muhammad Abduh. Seiring munculnya gerakan inilah istilah as-salafiyah kian populer didengungkan. Semua itu tak lepas dari kondisi keagamaan dan ritual yang dijalankan masyarakat Mesir saat itu. Di masa itu,
Berbagai bentuk ritual bid'ah dan khurafat memang berkembang pesat di seluruh penjuru Mesir. Ajaran tasawuf yang terkontaminasi kian memicu berseraknya ritual aneh, bahkan gila ya, di tengah masyarakat. Ya. Menghadapi realita ini, masyarakat Mesir kala itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat hendaknya masyarakat Mesir berkiblat kepada peradaban Barat, melepaskan diri dari segala ikatan dan peraturan, bahkan pemikiran Islam. Ya. Kelompok kedua berpendapat memperbaiki keadaan kaum muslimin dengan cara mengembalikan mereka kepada ajaran Islam yang benar, bersih dari khurafat, bid'ah, ya, dan anggapan-anggapan yang keliru. Selain itu, ya, juga dengan merevitalisasi ajaran-ajaran Islam sehingga relevan dengan roda kehidupan masa kini. Kelompok ini juga mencoba membuka diri dengan peradaban asing selama tidak bertentangan dengan Islam. Hazabiku semua, Syekh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh merupakan garda terdepan dari kelompok kedua. Ya, kelompok ini juga membumikan istilah as-salafiyah, ya, yang saat itu dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin meninggalkan segala macam ritual keliru yang memperkeruh kesucian Islam, baik itu bid'ah ataupun khurafat. Dengan begitu, mereka optimis kaum muslimin dapat kembali kepada pemahaman Islam seperti di masa salaf, agar kemudian diteladani dan ditiru. Azabiku semua, tujuan dari pemilihan istilah as-salafiyah adalah untuk membangkitkan kebencian masyarakat terhadap segala bentuk kekeliruan yang berkembang saat itu. Obsesi itu ditempuh dengan cara membandingkan realitas kehidupan kaum muslimin di masa awal yang penuh kegemilangan dan kemajuan dengan realita yang dialami mereka saat ini, yang penuh kesuraman. Setelah itu, mereka menjadikan hubungan Islam dengan masa salaf, ya, sebagai standaritas dari setiap kebahagiaan, kemajuan, dan kebaikan. Azabiku semua, di tengah perjuangan ini mulailah menyebar aliran Wahabi, sebuah aliran yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Najd, Arab Saudi, dan sebagian daerah di semenanjung Arab. Tidak dipungkiri, ada korelasi, ya, antara munculnya aliran ini dengan dakwah reformasi atau pembaharuan agama di Mesir. Hal itu terlihat dalam realitas mereka dalam memerangi bid'ah, tahayul, dan khurafat. Ya. Oleh karena itu, penggunaan istilah salaf dan as-salafiyah kian laris di kalangan elit aliran Wahabi. Tidak berselang lama, istilah as-salafiyah mulai disematkan kepada kaum Wahabi atau mereka yang berpaham Wahabiyah. Azabiku semua, pengalihan ini merupakan strategi untuk membangun opini bahwa aliran Wahabi ini tidaklah hanya berhenti pada sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, ya, tapi merangkak naik hingga ke salaf. Tujuan lainnya agar masyarakat meyakini bahwa aliran yang mereka bangun adalah amanah untuk menyebarkan akidah, pemikiran, dan manhaj salaf, baik dalam memahami Islam maupun mengaplikasikannya. Asabiku semua, begitulah, ya, kata as-salafiyah berkembang. Awalnya digunakan sebagai landmark, ya, gerakan reformasi Islam agar mudah diterima masyarakat, tapi akhirnya digunakan sebagai identitas kelompok yang menganggap diri mereka paling benar. Dengan menggunakan nama Salafi, mereka mengklaim bahwa hanya mereka lah yang paling amanah, ya, dalam menyampaikan akidah salaf, dan hanya mereka lah representasi dari manhaj salaf dalam memahami serta mengaplikasikan ajaran Islam. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mengikuti salaf menurut ulama, ya, sesungguhnya mengikuti salaf tidak bisa hanya sebatas pada makna sederhana, ya, kata salaf atau sebagian sikap mereka. Karena pada dasarnya kalangan salaf secara pribadi, ya, tidak pernah menuntut semua itu. Akan tetapi mengikuti salaf secara benar
adalah dengan cara kembali merujuk apa-apa yang menjadi pedoman mereka dalam merumuskan hukum. Mulai dari kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, Sunnah, ya, kaidah dalam berijtihad, dan dasar-dasar hukum agama lainnya. Ya. Hasabiku semua muslim di setiap masa wajib kembali kepada semua itu. Dalam artian, semangat itu tidak hanya sebatas pada kalangan salaf. Namun khalaf ya, juga mempunyai kewajiban yang sama. Hasabiku semua dalam konteks ini, salaf tidak dapat dikatakan lebih istimewa daripada khalaf. Ya. Kecuali keistimewaan mereka sebagai orang pertama yang konsen terhadap kaidah-kaidah tersebut. Mereka juga berpandangan jauh ke depan dan menyadari pentingnya kaidah itu bagi umat. Ya, setelah mereka untuk memahami agama ini. Berangkat dari itulah, mereka akhirnya fokus menulis dan membukukannya. Hasabiku semua, dengan demikian, as-salafiyah yang sebenarnya berarti ya, kekonsistenan pengikutnya dalam mengambil manhaj salaf ketika berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah manhaj yang telah mendarah daging dan tercermin pada perilaku salafus saleh dahulu. Ya. Oleh karena itu, setiap orang yang konsisten berpegang dengan manhaj ini, ya, ia akan masuk dalam kesatuan yang diberi gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun ia hidup di akhir usia dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mau beramal sesuai dengan manhaj ini, maka ia akan keluar dari kesatuan ini, meskipun ia hidup di masa-masa awal Islam. Hasabiku semua, salafiyah tiada lain adalah gelar atau bentuk umum bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya untuk setiap orang yang mencontoh perilaku, mengambil ilmu mereka, itu salaf, dan berusaha mempraktekkannya secara benar. Berangkat dari itu, maka boleh-boleh saja bagi yang mengikuti manhaj salaf berselisih pendapat, ya, selama dalam naungan yang satu. Dengan alasan itu pula adalah wajar bila ada seseorang setelah masa mereka berbeda pendapat ya, di bawah naungan manhaj yang sama. Selama perbedaan pendapat itu tidak menggerus kesatuan Islam, ya, terpecah menjadi dua kubu, taat dan menyimpang, ataupun perbedaan pendapat generasi setelah masa salafus saleh, ya, tidak bisa mempengaruhi kesatuan Islam mereka, dan tidak pula menggiring mereka terpecah menjadi dua bagian, salafi dan ahlu bid'ah. Hasabiku semua, kalangan salaf sendiri tidak pernah menjadikan makna kata as-salafiyah secara khusus sebagai identitas kelompok atau pemikiran tertentu, ya, untuk membedakan mereka dari kaum muslimin yang lain. Mereka juga tidak meletakkan sesuatu mengenai akidah, akhlak dan budi pekerti mereka dalam rel jamaah Islam atau seseorang yang memiliki filosofi atau identitas pemikiran tertentu. Akan tetapi, di antara mereka salaf dan orang yang kita katakan dengan sebutan khalaf, ya, telah terbangun hubungan yang produktif, khususnya dalam pertukaran pemahaman. Selain itu, ya, mereka juga saling mengambil dan memberi di bawah metode yang telah disepakati bersama dan dijadikan sebagai pedoman hukum. Hasabiku semua, tidak pernah terbesit di benak kalangan salaf maupun pengikut mereka untuk membangun tembok pemisah di tengah kaum muslimin melalui kelompok tertentu, ya, agar terlihat sebagai golongan eksklusif. Ya. Tidak pula membagi generasi Islam menjadi dua bagian dengan varian dan warnanya masing-masing, ya, sesuai pemikiran, pemahaman, dan pandangan mereka. Begitu pula dalam masalah furu'iyah, cabang agama, kalangan salaf tidaklah berada dalam satu pemahaman yang sama. Ya. Mereka pun berbeda pendapat di dalam banyak masalah furu', ya, hingga bermuara pada hukum yang bersifat amali maupun masalah akidah yang bersifat cabang. Dan dampaknya masih kita temui sampai masa sekarang dalam perselisihan antar mazhab. Hasabiku semua, bercermin dari itu, tidaklah benar bila ada yang mengatakan bahwa hukum masalah furu'iyah yang benar itu adalah
pendapat kalangan salaf. Sebab pendapat seperti itu berimplikasi memunculkan dua asumsi. Ya. Pertama, adanya anggapan bahwa kalangan salaf mempunyai mazhab fikih yang sudah disepakati bersama. Ini opini yang salah. Kedua, pendapat di atas juga bermakna bahwa sesungguhnya mazhab salaf itu bukan seperti yang disampaikan oleh para imam mazhab fikih ya, dari guru mereka yang masih dari kalangan tabi'in. Itu juga jelas keliru. Yang benar adalah mazhab-mazhab fikih yang dikembangkan oleh para imam mazhab merupakan hasil transfer dari pendapat para salaf. Ya. Dari mazhab itu juga merupakan wadah ya, untuk mengembangkan pendapat ulama fikih yang lain. Seperti halnya bacaan yang mutawatir dalam Al-Quran ya, menjadi cara untuk menyampaikan kitabullah. Begitu pula sanad dalam hadis ya, merupakan jalan untuk mentransfer atau menyampaikan hadis Nabi. Ya. Mazhab-mazhab fikih pun merupakan jalan untuk mentransfer pendapat-pendapat dan aliran-aliran fikih semenjak zaman para sahabat dulu. Hasabiku semua, oleh karena itu tidaklah bisa dibenarkan apabila ada orang mengatakan ini adalah pendapat salaf, kecuali bila pendapat itu telah disepakati oleh mereka salaf semua. Tapi perlu dicatat bahwa jumlah pendapat yang disepakati oleh semua salaf itu ya, sangat sedikit. Hasabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ dulu ya pada kajian kita kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.